Selamat malam, saudara-saudari sekalian, mahasiswa-mahasiswi saya di ruang virtual ini. Katanya ini adalah ruang kuliah, jadi saya disebut dosen dan berarti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dianggap sebagai mahasiswa. Dan saya sangat-sangat bergembira dan bahkan mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian betul-betul suatu saat nanti bisa menjadi mahasiswa di STT Amanat Agung. Apakah untuk STH atau MDiv. Kalau yang sudah punya gelar S1 atau MDiv, sudah mungkin bisa ambil MMin atau MTH. Ya, sangat-sangat berharap dan mendoakan hal itu bisa menjadi kenyataan juga. Saudara-saudari sekalian, kalau kalian masuk dan studi di STT Amanat Agung, tentu kalian akan belajar teologi. Ya, namun umumnya kita yang masuk ke sekolah teologi, apalagi yang baru tamat SMA, atau yang kerja 1-2 tahun setelah SMA, kemudian masuk teologi, bahkan kebanyakan pula mereka yang ambil MDiv, yaitu mereka yang sudah S1 umum, mereka sebenarnya kurang begitu akrab apa yang dimaksud dengan studi teologi. Kita belajar apa? Tentu kita tahu bahwa nanti akan belajar doktrin Allah, tentang Kristus, dan sebagainya. Tapi sebenarnya teologi itu seperti apa sih? Nah, ini biasanya kita akan berikan kepada mahasiswa-mahasiswi baru satu pengantar tentang apa itu yang disebut dengan teologi dan teologi sistematika. Supaya mahasiswa-mahasiswi baru khususnya mereka bisa mengenal dan nanti tentu dengan hal itu mereka semakin dapat kembangkan dalam pembelajaran selama sepanjang perkuliahan mereka di STT Amanat Agung. Jadi pada malam hari ini mata kuliah kita adalah pengantar teologi sistematika. Ini seolah-olah satu pihak Anda adalah mahasiswa baru yang baru masuk ke STT Amanat Agung, ikut kuliah, dan kemudian saudara diberikan orientasi mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teologi, apa yang dimaksud dengan teologi sistematika, bagaimana kita bisa belajar teologi, hal-hal yang seperti itu. Tetapi juga tentu ini akan sangat berguna buat kita untuk memahami, karena sepanjang kehidupan Kristen kita sebenarnya berurusan dengan teologi. Mau tidak mau kita selalu berurusan dengan teologi. Dan saya berharap bahwa ini bukan hanya sekedar try out lecture, walaupun itu tentu adalah tujuan utama kita, tapi sungguh-sungguh menjadi satu pembelajaran juga buat kita sekalian, sehingga menggairahkan kita untuk belajar teologi, memperdalam pengajaran Kristen. Dan juga tentu saja kalau saudara yakin saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan full time, saudara bisa mendaftar dan masuk di STT Amanat Agung, dan kemudian juga betul-betul mengambil waktu yang ada mencemplungkan diri ke dalam pembelajaran teologi. Ya. Jadi saya akan memberikan kuliah pada hari ini tentang pengantar teologi sistematika. Ya, biasanya kalau di dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan prolegomena, atau Introduction to Systematic Theology. Jadi umumnya itu adalah bagian dari awal perkuliahan di seminari atau di sekolah teologi. Oke, saudara, paling awal tentu sebagai mahasiswa-mahasiswi baru, saudara perlu tahu apa yang dimaksud dengan teologi. Ya, jadi kita mulai dengan pengertian teologi itu. Saya yakin kebanyakan saudara pasti sudah pernah menggunakan kata itu dan bahkan mungkin sudah tahu artinya. Dan mari sekarang kita memperdalam pemahaman kita soal itu. Kata teologi, ya, sekolah tinggi teologi, dan kata itu sangat umum sekali. Tentu kalian tahu itu dari dua kata, ya, theos dan logos. Theos itu adalah Allah, logos itu pengertian yang paling dasarnya itu adalah berpikir dan berbicara. Walaupun tentu banyak sekali kata-kata, istilah-istilah atau makna-makna yang bisa dibangun dari berpikir dan berbicara, misalnya berasio atau penalaran dan sebagainya. Tapi basicnya sebenarnya itu adalah berpikir dan berbicara. Jadi sudah dua kata, theos dan logos. Kalau kata itu saja coba kita serap baik-baik, sebenarnya berteologi itu berarti berpikir dan berbicara tentang Allah. Saudara masuk sekolah teologi, saudara mau belajar teologi, saudara mau berteologi, sebenarnya pada dasarnya, secara sederhananya, saudara mengatakan, saya mau berpikir dan berbicara tentang Allah. Tentu kita akan berbicara banyak sekali ketika kita khotbah.
ketika kita mengajar katekisasi, ketika kita menasihati orang, ketika kita penginjilan, apapun juga kita akan bicara tentang Allah. Tetapi untuk berbicara yang betul, yang benar, perlu berpikir. Jadi jangan hanya berbicara, kita berpikir yang mendalam. Nah, ini sederhananya pengertian teologi, berpikir dan berbicara tentang Allah. Thinking and speaking about God. Saudara, sejenak kita bisa berhenti memikirkan seberapa sering kita berpikir tentang Allah. Bukan hanya, oh Allah ada, tapi pemahaman yang lebih mendalam, makna yang lebih mendalam, misteri-misteri Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang perlu kita pikirkan. Allah sudah memberi kita otak, kita perlu berpikir, kita perlu bicarakan dalam refleksi teologis kita, dalam pengajaran dan khotbah kita. Kita perlu bicarakan itu ketika kita menuliskannya, mengucapkannya. Kita berdoa, kita berbicara sebenarnya kan. Dan kita berbicara, kita tidak mau bicara yang kosong. Harus hasil dari pemikiran-pemikiran yang kudus, pemikiran yang mendalam. Teologi, saudara, berpikir dan berbicara tentang Allah. Itu pemahaman sederhananya. Berteologi sebenarnya tidak hanya dalam pengertian sederhana itu. Pengertian sederhana itu adalah berpikir dan berbicara tentang diri Allah. Jadi hanya tentang diri Allah yang kita pikirkan. Tapi berteologi sebenarnya bukan hanya berpikir dan berbicara tentang diri Allah saja, tetapi juga berbicara tentang realitas lain dalam kaitannya dengan diri Allah. Ini sesuatu yang penting. Kita bicara mengenai diri Allah, dan karena adalah realitas lain, ciptaan Allah dan realitas-realitas lain dalam dunia ini yang perlu kita bicarakan, tapi selalu kita bicarakan dalam kaitan dengan diri Allah. Jadi jelas sekali adalah pertama tentang diri Allah. Kalau hanya betul-betul tentang diri Allah, misalnya tentang Allah Tritunggal, saudara, biasanya kita gunakan istilah doktrin Allah. Ya, kadang-kadang zaman dulu ada istilah teologi proper. Ya, sekarang sih udah jarang sekali orang pakai itu teologi proper dalam bahasa Inggrisnya, tapi umumnya sekarang orang akan bicara mengenai doktrin Allah atau the doctrine of God, ya doktrin Allah. Tapi memang berteologi bukan hanya doctrine of God. Berteologi itu dalam pemahaman yang lebih luas adalah seperti yang tadi saya sudah katakan dan saya rangkumkan ini. Ya, jadi teologi dalam pemahaman yang lebih luas adalah studi atau pemikiran dan pembicaraan. Itu yang kita studi. Studi itu kan perlu berpikir, kita perlu berbicara, untuk berbicara kita perlu berpikir. Itu studi, ya, adalah satu studi yang sistematis, satu studi yang ada metodologisnya. Pemikiran dan pembicaraan tentang Allah dan tentang realitas lain dalam kaitannya dengan Allah. Banyak realitas lain. Kita tahu ada manusia. Kita bisa bicara tentang manusia, kita bisa berpikir tentang manusia, kita bisa bicara tentang manusia. Tetapi itu tidak selalu menjadi teologi. Kalau kita tidak kaitkannya dengan Allah, itu bisa menjadi biologi, kan? Itu bisa menjadi antropologi umum, itu bisa menjadi ilmu psikologi. Tetapi ketika kita kaitkan manusia itu dengan Allah, kita kaitkan Allah dengan manusia, kita bicara tentang manusia dari perspektif berpikir Allah, atau dalam kaitannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan Allah, itu menjadi teologi. Ya, yang kita sebut dengan kemudian doktrin manusia. Ya, jadi itu berpikir tentang Allah, berbicara tentang Allah dalam kaitannya dengan manusia. Atau sebaliknya juga betul, berbicara tentang manusia tapi dalam kaitannya dengan Allah. Jadi ketika berbicara dari perspektif Allah, itu kemudian menjadi teologi. Maka mengapa teologi tentu saja dibedakan dari misalnya psikologi, antropologi, biologi, dan sebagainya. Kalau begitu, apa objek studi teologi? Ketika saudara datang ke sekolah Alkitab, sekolah teologi, saudara mau belajar teologi, apa yang menjadi objek studi teologi? Nah, saudara sekalian, tadi sebenarnya sudah jelas ya. Ini untuk saya ringkaskan. Yang pertama jelas ketika kita belajar teologi, kita belajar Allah Tritunggal. Allah. Teologi, studi tentang Allah, berpikir dan berbicara tentang Allah. Jadi kita bicara tentang Allah. Tetapi ini adalah teologi Kristen. Jadi lantas yang dibicarakan adalah Allah Tritunggal.
Kita tidak bicara mengenai Allah dalam konsep umum, walaupun tentu kita bisa singgung-singgung akan hal itu, bagaimana kepercayaan Islam tentang Allah, Buddha tentang Allah, kita bisa kaitkan dalam pemahaman-pemahaman yang lebih agak interdisipliner, integratif, dan sebagainya. Namun ketika kita bicara mengenai berteologi secara Kristen, kita bicara tentang Allah Kristen, yaitu apa? Allah Tritunggal. Maka mengapa kalau mulai belajar teologi secara kontennya, substansinya, pasti kita mulai dengan doktrin Allah Tritunggal. Tetapi karena yang tadi kita tahu, kita tidak hanya bicara mengenai Allah itu sendiri, kita juga bicara mengenai kaitan Allah dengan realitas-realitas lainnya, atau kaitan realitas lainnya dengan Allah Tritunggal tersebut. Ini adalah objek studi kita. Nah, saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Teologi itu belajar tentang Allah, studi tentang Allah. Pertanyaannya tentu adalah, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Allah sebagai objek studi kita? Jadi kita belajar tentang Allah. Ini teologi. Bagaimana mungkin Allah bisa dipelajari? Saudara, kalau kita belajar tentang manusia, kita datangi manusia, kita korek-korek dia, kita tanya-tanya dia. Kalau untuk realitas yang lebih rendah dari manusia, mungkin itu adalah hewan, misalnya, ya kita bisa bawa ke laboratorium untuk mungkin bahkan dikupas di dalamnya. Ya, kita dengan berbagai cara-cara yang kita nggak boleh lakukan untuk manusia, tapi kita boleh lakukan untuk hewan. Apalagi kalau untuk pohon atau mineral atau batu, ya kita jadikan objek, kita bawa ke laboratorium. Kalau mereka hal benda-benda seperti itu, seperti tidak bisa menceritakan dirinya sendiri, kita paksa mereka untuk kita tahu begitu. Nah, kalau manusia mungkin tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dia objek studi kita, tapi kita bisa wawancarai dia. Kita bisa ngomong secara enak untuk dia. Ya, bahkan banyak orang menyelidiki mengenai anatomi manusia. Ya, setelah mati manusia atau setelah meninggal manusia dibedah misalnya untuk dilihat di dalamnya. Itu menjadi satu objek studi. Pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin Allah bisa menjadi objek studi teologi? Ini pertanyaannya. Bagaimana mungkin Allah menjadi objek studi kita? Allah nggak bisa dibawa ke laboratorium untuk dipaksa. Dia menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya. Tetapi kalau kita sebut berteologi, berbicara tentang Allah, dan orang berkhotbah setiap minggu itu berbicara tentang Allah. Artinya memang itu adalah suatu hal yang aktual. Memang bisa berpikir dan berbicara tentang Allah. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan? Saudara, disinilah maka di dalam pengantar teologi sistematika sangat penting diajarkan mengenai apa yang disebut dengan konsep wahyu Allah, pewahyuan Allah, atau bahasa Indonesia kadang-kadang digunakan istilah penyataan Allah. Bahasa Inggris adalah revelation of God. Allah dapat menjadi objek studi manusia, ya saudara, bukan karena manusia tangkap Allah bawa dia ke laboratorium. Bukan karena manusia yang naik ke atas wawancarain Allah. Bukan. Tapi karena Allah datang kepada manusia. Allah memberi dirinya kepada manusia. Untuk dikenal, untuk dipikirkan, untuk dibicarakan. Itu yang kita sebut dengan revelation of God. Pewahyuan Allah. Allah yang datang kepada manusia, Allah memberi dirinya kepada manusia untuk dikenal, untuk dipikirkan, untuk dibicarakan. Itu yang disebut dengan wahyu, pewahyuan. Nah, saudara, sebenarnya di sinilah hal yang penting. Dia memberi dirinya menjadi objek pengetahuan manusia. Bukan kita yang bisa memaksa dia, bukan kita yang cukup kuat untuk datang kepada dia, mengorek-ngorek dia, tetapi dialah yang datang kepada kita, dia yang kasih dirinya. Nih, silakan belajar tentang diri saya. Nih, silakan kamu kenal. Jadi dia ambil dirinya untuk menjadi objek pengetahuan kita. Itu berarti, saudara, sebelum dia jadi objek, dia adalah subjek. Ya kan? Dialah yang berambil dirinya, dia berikan kepada kita untuk kita kenal, untuk kita pikirkan, untuk kita bicarakan. Tetapi dengan tindakan pewahyuan itu, sekaligus berarti Allah juga menempatkan kita sebagai subjek untuk mengenal dia, subjek. Jadi ininya ya, orang yang pentingnya, aktifnya, kita yang seperti mencari tahu Allah, kita mau korek Allah, kita mau kenal Allah. Kok bisa kayak begitu? Nah, karena Allah yang memberi dirinya untuk menjadi objek pengetahuan kita.
Saudara, ini yang sebenarnya disebut dengan pewahyuan Allah. Allah membuka dirinya, Allah memberi dirinya untuk kita. Nah, tekanannya adalah pada kebebasan Allah dan anugerah Allah. Allah itu bebas. Dia boleh saja tidak perlu datang kepada kita, tapi dia mau. Tetapi kalau kita sekarang bisa jadi subjek untuk kenal dia, seolah-olah kita ini ilmuwan. Allah itu seolah-olah objek studi kita. Bukan karena kita begitu hebatnya bisa mengkerangkeng Allah di dalam satu metodologi ilmu kita, bukan. Tetapi karena Allah yang bebas itu dan yang berkasih karunia, karena Allah yang seperti itulah yang memberikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai objek untuk kita dan menempatkan kita sebagai subjek. Kita kemudian jadi mempelajari Allah, begitu. Artinya, saudara, berteologi itu adalah anugerah Allah. Berteologi bisa berpikir tentang Allah, bisa berbicara tentang Allah, itu karena anugerah Allah. Anugerah yang keluar dari kebebasan dia yang memberikan dirinya untuk kita. Saudara, ini adalah suatu hal yang selalu akan disyukuri oleh mahasiswa-mahasiswi teologi. Semakin Anda belajar tentang Allah, semakin Anda sadar betapa dalamnya kasih karunia Allah. Dia yang bebas, dia yang memberi dirinya untuk kita. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya akan selalu membuat kita kagum. Sampai ke ujung-ujung rambut, ke ujung-ujung kaki kita, seluruh diri kita akan menyadari apa yang disebut dengan anugerah Allah. Karena kalau nanti kita mulai belajar teologi, doktrin, doktrin, kita akan tahu ini akan selalu muncul. Karena dalam kebebasannya dan oleh anugerahnya, dia memberi dirinya. Untuk objek pemahaman kita, objek pengetahuan kita. Dia memberi dirinya untuk keselamatan kita. Dia memberi dirinya untuk menuntun kita. Selalu akan terjadi hal yang seperti demikian. Nah, saudara, ketika dia memberi dirinya untuk dikenal, untuk dipikirkan, untuk dibicarakan, sebenarnya itulah yang kita sebut dengan wahyu. Ya, bahasa Indonesia penyataan Allah kadang-kadang dipakai, dan kata ini cukup bagus. Ya, membuat nyata. Membuat nyata. Jadi penyataan, bukan pernyataan, statement, tapi penyataan. Allah membuat dirinya nyata. Bukan sebelumnya dia kabur-kabur, begitu ya. Tapi dalam pengertian, dia sekarang menjadi konkret untuk kita. Untuk kita bisa kenal, bisa pikirkan, bisa bicarakan. Ya, jadi Allah membuka dirinya untuk dikenal. Sebenarnya tanpa ini nggak mungkin kita bisa kenal Allah. Bahkan sebenarnya pada level yang lebih rendah pun terjadi pada manusia. Bagaimana kita bisa kenal manusia? Untuk kenal lebih mendalam, kita perlu membiarkan manusia itu membuka dirinya untuk kita. Dia ceritakan dirinya, dia ungkapkan pikirannya, dia ungkapkan perasaannya, dia ungkapkan kehendaknya, kita baru tahu isi sedalam-dalamnya. Ya. Mungkin kalau tanpa itu, kita mungkin bisa pelajari manusia hanya sebagai makhluk biologis. Jadi ada biologi manusia. Tetapi untuk mengerti sedalam-dalam manusia secara psikologisnya, mentalnya, kita perlu manusia itu buka dirinya. Lebih-lebih Allah. Kalau Anda mau sampai kepada yang namanya teologi, kita perlu Allah yang membuka dirinya untuk dikenal. Dan sebenarnya dengan pemahaman ini, maka kita bisa mengatakan, saudara, wahyu Allah atau penyataan Allah, revelation of God, itulah presaposisi untuk kita berteologi. Itulah satu sumber bagi kita untuk berteologi. Itulah dasar bagi kita untuk berteologi. Ketika kita bilang kita berteologi, kita langsung ingat bahwa Allah sudah buka dirinya untuk kita kenal. Namun itu juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah membuka dirinya berangkat dari kebebasannya, berangkat dari kasih karunia-Nya. Karena itulah berteologi juga tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, harus hormat. Ya, banyak orang berpikir dia hebat, otaknya hebat, kemampuannya, Allah pun ada dalam genggaman pengetahuannya. Salah. Ya, salah besar pemikiran-pemikiran yang seperti demikian. Saudara, kalau kita bilang kita mau bicara tentang Allah, kita berpikir tentang Allah, kita mau studi tentang Allah. Sumbernya dari mana? Tadi saya sudah mulai singgung kan, Allah buka dirinya. Tapi kan kita perlu ada bahannya dong, begitu kan? Lebih pula kalau bahan seperti itu, apakah sangat-sangat berotoritas? Nah, ini yang akan kita bicarakan, ya, sumber dan otoritas teologi. Kalau kita mau berpikir dan berbicara tentang Allah, bahan-bahannya bisa diperoleh dari mana? Itu pertanyaan pertama kita. Ya, bahan. Saudara, kalau kita melakukan riset,
ya di dalam banyak hal kita melakukan riset ya. Kalau kita mau tahu tentang pandangan manusia, kalau kita mau riset tentang apa namanya kondisi atau keadaan udara kita, ya kadar kualitasnya dan sebagainya, ya kita cari bahannya ada di situ, begitu kan? Ya kita akan ngetes polusi tingkatannya berapa, kita akan melakukan berbagai cek kepada bahan-bahan yang ada. Tapi kalau tentang Allah, kalau kita mau bicara tentang Allah, bahannya itu bisa dapat dari mana? Bahannya. Nah, kalaupun kita ada bahan, apakah bahan-bahan itu berotoritas? Atau kalau banyak bahan, apakah otoritasnya sama? Di dalam berteologi, ketika kita mulai belajar berteologi, ini salah satu yang sangat penting untuk kita pegang, untuk kita tahu. Yaitu kita harus tahu dari mana kita dapatkan bahan untuk berteologi dan bagaimana level dari otoritas berteologi tersebut. Jadi ini menyangkut dua hal, ya. Yang pertama tentang sumber, maka tadi saya sebut sumber berteologi, the sources, sumber-sumbernya, data-datanya yang menjadi bahan studi kita. Itu satu hal. Yang kedua, level otoritas dari bahan-bahan tersebut, dari data-data tersebut. Ya. Nah, di dalam belajar berteologi dari awal, kan saya selalu tekankan kepada saudara-saudari sekalian sebagai mahasiswa-mahasiswi saya untuk selalu punya satu pandangan yang seperti ini. Sumber dan otoritas teologi. Yang paling atas itu adalah Alkitab. Sumber yang paling utama, nanti saya akan jelaskan lagi, ya. Tapi saudara perhatikan secara levelnya. Yang paling atas itu adalah Alkitab. Yang kedua, di bawahnya itu pengajaran gereja sepanjang sejarah gereja. Ini biasa kita sebut dengan tradisi teologis gereja. Yang di bawahnya itu ada dua sebenarnya, tapi saya tidak susun atas bawah, saya susun berdampingan. Ya, karena antara penalaran manusia atau akal budi manusia dengan pengalaman manusia itu kurang lebih sama. Ya, kita tidak mementingkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada orang menempatkan penalaran akal budi manusia di atas pengalaman, ada yang menempatkan pengalaman di atas penalaran dan akal budi manusia. Tapi saya lebih senang taruh di situ ya sebagai ini sama. Semuanya ini di bawah Alkitab dan di bawah pengajaran gereja sepanjang sejarah gereja. Tetapi dia menjadi bagian yang penting yang kita sebut dengan sumber dan otoritas berteologi. Jadi kalau kita tanya bahan-bahannya kita dapatkan dari mana kalau kita mau berteologi? Sumbernya dari mana? Jelas dari Alkitab. Jelas dari ajaran-ajaran gereja di sepanjang sejarah gereja. Jelas dari penalaran-penalaran akal budi manusia kita dapatkan bahan. Jelas pengalaman-pengalaman kehidupan manusia itu kita dapatkan bahan. Namun kita juga bertanya soal otoritas. Mana yang lebih berotoritas? Nah, ini susunan level otoritasnya. Alkitab, pengajaran gereja sepanjang sejarah gereja, penalaran manusia, dan pengalaman manusia. Jangan ditaruh kebalik-balik. Banyak orang berteologi mulai dengan pengalaman. Ya, mengalami Allah, mengalami pengalaman religius, mengalami suatu pengalaman kehidupan psikologis tertentu, kemudian langsung dijadikan teologi, sekalipun itu bertabrakan dengan Alkitab, atau tidak, bukan sesuatu yang sangat penting di jalan Alkitab, tapi dia jadikan yang terpenting. Mengapa? Karena itu pengalamannya dia, begitu. Atau jadikan penalaran akal budi manusia sebagai yang paling tinggi, jadi mengalahkan Alkitab. Kalau akal budi tidak mampu memahami mengenai mujizat, maka ajaran Alkitab tentang mujizat dibilang itu bohong. Kenapa? Karena tidak sesuai penalaran akal budi manusia. Jadi itu ditaruh di atas. Tetapi di dalam pemahaman Kristen kita, inilah seharusnya susunan yang demikian. Alkitab, pengajaran gereja sepanjang sejarah gereja, penalaran manusia, dan pengalaman hidup manusia. Alkitab, ya saya nggak mau perpanjang lebar, ya saudara, jelas Alkitab itu adalah paling utama, otoritas tertinggi. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab itu adalah wahyu Allah dan firman Allah. Alkitab itu adalah Allah membuka dirinya. Dan itu Allah sampaikan kepada kita melalui bahan-bahan yang tertulis, yaitu Alkitab, 66 kitab itu. Allah membuka dirinya, dan pembukaan diri Allah itu disampaikan kepada kita melalui Alkitab, melalui apa yang tertulis untuk kita. Itu wahyu Allah. Dan Allah terus-menerus memakai tulisan itu untuk terus-menerus membuka dirinya untuk kita. Dan makanya itu disebut dengan firman, atau kata-kata Allah. Saudara tahu ya, firman, kata-kata.
Kata-kata itu mengungkapkan diri, ide, pikiran, perasaan, kehendak seseorang. Kalau saya bilang, saya lapar, kata-kata saya membawa keluar perasaan saya, membawa keluar gerak-gerik kejiwaan saya. Jadi ketika Alkitab disebut firman Allah, itu adalah kata-kata yang mengungkapkan diri Allah, sifat Allah, kehendak Allah, pikiran Allah, kemauan Allah, rencana Allah, tujuan Allah buat kita. Maka mengapa Alkitab itu sumber paling utama, data yang paling utama, bahan yang paling utama, sekaligus juga otoritas tertinggi. Ya, karena kita tahu berteologi itu harus dimulai dan berasal dari tempat di mana Allah buka dirinya untuk dikenal, untuk dipikirkan, dan untuk dibicarakan. Dan itu harus mulai dari wahyu Allah, dari firman Allah, yaitu Alkitab. Untuk itulah maka kalau saudara menjadi mahasiswa-mahasiswi di SCT Amanat Agung, maka salah satu menu yang paling utama, saudara baca Alkitab. Itu ya. Nah, pertama menjunjung tinggi Alkitab. Tidak boleh bergeser dari ini. Anda boleh tidak baca buku-buku yang lain. Seandainya sudah tidak ada buku yang lain, tapi Alkitab tetap harus dibaca. Anda boleh tidak nonton drama Korea, tapi tetap harus baca Alkitab. Gitu. Tapi tentu harus baca buku-buku yang lain, tapi tetap Alkitab itu adalah yang paling tinggi. Dan harus terus-menerus membaca Alkitab. Terus-menerus membaca secara urutan, Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu berurutan, tapi juga topikal. Ya, topikal itu penting, per topik ya, tentang diri Allah, tentang Kristus, tentang sifat Allah, satu sifat moral tertentu, kita kudus begitu. Kita coba pelajari ya apa yang Alkitab seluruhnya bicarakan mengenai topik itu. Jadi itu hal-hal yang penting dilakukan. Tentu juga sebagai orang yang belajar berteologi perlu belajar menafsirkan Alkitab secara benar. Ya. Perlu untuk itu belajar bahasa asli Alkitab, Ibrani, Yunani, perlu belajar ilmu hermeneutika yang benar, dan sangat-sangat penting merujuk pada penafsir-penafsir Alkitab yang dapat diandalkan. Nah, di sekolah teologi kita terus dibukakan mengenai hal itu. Ya, eksegesis Alkitab, tafsir Alkitab, buku-buku yang baik yang menolong kita untuk mengerti Alkitab, pemahaman bahasa asli dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan kita pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang sumber berteologi itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Alkitab itu harus menjadi sumber paling utama, otoritas paling tinggi, dan ukuran yang final dalam mengukur sumber-sumber berteologi lainnya. Apakah itu pengajaran gereja di dalam tradisi gereja, apakah itu penalaran manusia, apakah itu pengalaman kehidupan manusia, senantiasa harus diukur dari perspektif Alkitab. Untuk itulah maka kita perlu secara sungguh-sungguh belajar menafsirkan Alkitab secara benar. Saudara ya, kita menjunjung tinggi Alkitab itu nggak cukup. Tapi perlu juga menafsir Alkitab secara benar. Banyak orang yang menjunjung tinggi Alkitab. Alkitab firman Allah paling tinggi, tapi tafsirannya ngawur. Ya sama saja, itu artinya malah lebih menyesatkan orang. Ya, karena dia angkat tinggi Alkitab, bilang Alkitab ngajar kayak begitu, padahal Alkitab tidak ngajar kayak begitu. Itu tafsiran yang salah. Itu juga sesuatu yang ngawur. Ya. Alkitab, itu tadi yang pertama, sumber berteologi, Alkitab. Kedua, pengajaran gereja. Saudara, kalau di dalam belajar teologi, kita selalu akan mendengar kata tradisi gereja, atau tradisi teologis gereja. Kata ini, untuk masyarakat kita sekarang kata yang nggak bagus. Tapi sebenarnya kata ini kata yang bagus. Ya, kata yang sangat baik. Pengajaran gereja yang diturunkan kepada kita, yang diturunkan, itu sebenarnya disebut dengan tradisi. Tradisi teologis gereja. Soalnya karena tradisi artinya itu yang diserahkan, yang diturunkan. Ya, sebenarnya kalau abang kita pergi studi ke luar kota, dia turunkan kita laptop yang dia nggak pakai buat kita karena kita masih di SMA, mungkin begitu ya. Ya sebenarnya itu bisa disebut tradisi, ya. Tentu itu hanya satu barang. Tetapi kita tahu banyak hal yang diturunkan yang baik-baik kan. Ya, orang tua turunkan kepada kita identitas keluarga, turunkan kepada kita ajaran-ajaran tertentu. Itu sebenarnya artinya tradisi. Itu betul-betul adalah pengertian itu, tradisi itu. Ya, apa yang diserahkan, apa yang diturunkan. Ya, bahkan dipakai di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 3. Ya, kita harus mempertahankan iman yang telah disampaikan. Ini pengertiannya itu. Apa yang sudah diturunkan kepada orang-orang kudus.
Ya, dan itu terus terjadi dalam sepanjang zaman kan, ajaran yang bagus diturunkan kepada kita. Memang ini bukan Alkitab dan tidak boleh ditaruh sebagai yang paling berotoritas. Dia harus diukur oleh Alkitab. Tetapi saudara, kalau kita berpikir gereja sudah berpikir tentang Allah, gereja sudah berbicara tentang Allah selama 2000 tahun. Dan mereka itu orang-orang pinter. Jadi saudara, jelas sekali tradisi teologis gereja ini sangat dapat menjadi guru dan rekan bagi kita di dalam upaya kita berteologi. Misalnya apa saudara tradisi teologis gereja? Ya, 5 abad pertama itu sangat penting untuk dipelajari. Ada apa di 5 abad pertama? Banyak ya. Pengakuan-pengakuan iman itu muncul dari 5 abad pertama. Konsili-konsili yang bersifat universal ada di 5 abad pertama. Kemudian bapak-bapak gereja kayak Agustinus dan sebagainya ada di 5 abad pertama. Itu satu bagian yang sangat penting. Itu sebenarnya akar tradisi gereja kita ada di situ. Tentu bagi kita sebagai orang Protestan, tradisi teologis lain yang sangat penting adalah ajaran-ajaran dari reformasi, ya, dari para reformator, Martin Luther, John Calvin, Melanchthon, Beza. Nah, itu orang-orang yang penting. Jadi kita belajar dari mereka. Dan tentu juga pemikiran-pemikiran teolog-teolog penting dari zaman ke zaman. Tentu ada teolog-teolog yang ngawur. Kita belajar dari kengawurannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi banyak dari mereka memberikan tafsiran yang bagus, ungkapan yang bagus, ajaran yang bagus, dan itu sebenarnya menjadi data, menjadi bahan, menjadi sumber yang luar biasa buat kita berteologi. Ya, nama-nama yang keren. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya Athanasius, Gregory Nazianzus, Agustinus, Anselmus, Martin Luther, John Calvin, Calvert, Jurgen Moltmann. Nah, ini orang-orang penting, ya. Dan nanti beberapa tahun lagi orang mungkin kenal Johann Juandi, begitu kan? Ya, John Lee Joy-hin. Ya, barangkali nanti akan termasuk di sini kalau mereka banyak menurunkan ajaran-ajaran yang bagus-bagus untuk mahasiswa-mahasiswinya, begitu. Saudara, ini sebenarnya sesuatu hal yang perlu kita rayakan, kita terima dengan gembira, kita kupas, kita analisa. Tapi sekali lagi tentu bukan sebagai sumber yang terutama, bukan sebagai otoritas yang tertinggi. Bisa salah, dan karena itulah perlu diukur dari Alkitab. Ketiga, saudara, adalah akal budi, penalaran akal budi manusia. Saudara, kita perlu menggunakan otak kita, akal budi kita semaksimal mungkin menjadi alat untuk belajar teologi. Jadi perlu dikembangkan dari diskusi, baca buku yang semakin dalam, semakin sulit untuk apa? Memperlebar, memperdalam, mempertajam akal budi kita. Ya, jadi penggunaan rasionalitas itu harus maksimal, tetapi bukan rasionalisme. Ya, so rasionalisme itu mendewakan otak, menjadikan otak itu sebagai Allah. Kita tidak seperti itu. Tetapi karena kita diberikan otak yang luar biasa, kita harus pakai secara luar biasa. Kalau bisa dipakai sampai 100%. Full maksimal. Ya, sebelum sampai menjadi tua, ya, so bisa mungkin dari muda kita sudah maksimalkan terus-menerus untuk menggunakan otak kita. Membaca Alkitab, membaca buku, berdiskusi, menulis, dan sebagainya, mempertajam, memperdalam akal budi kita. Tapi akal budi itu bukan hanya sekedar menjadi alat berpikir. Akal budi dalam hal sumber berteologi juga adalah, saudara, karena dalam pemikiran-pemikiran manusia yang luar biasa, khususnya di dalam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan lain, dan khususnya juga filsafat-filsafat yang dipikirkan, dikembangkan oleh manusia, sebenarnya bisa menyediakan banyak informasi-informasi untuk berteologi. Sekali lagi, bukan yang terpenting, bukan yang paling utama, tetapi tetap itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa yang perlu dipelajari. Makanya sekolah Alkitab, sekolah teologi, pasti belajar filsafat. Dan kita juga mau membuka wawasan kita untuk membaca lebih banyak tentang apa? Psikologi, ya, biologi, neuroscience, fisika, dan sebagainya. Walaupun kita tidak ahli soal itu. Karena apa? Teologi umumnya bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya, misalnya dulu kan soal biologi, makanya selalu perdebatan soal itu apa namanya evolusionisme, ada perdebatan soal umur bumi, itu berkenaan dengan geologi, ya berkenaan dengan
unsur-unsur pembentuk manusia itu apa? Itu neuroscience, ya psikologi itu juga sesuatu yang sangat penting. Mana yang betul-betul pengalaman dengan Allah, pengalaman dengan kerohanian, atau itu betul-betul hanya satu masalah mental kita, misalnya hal-hal yang seperti demikian. Ya. Dan juga tentu saja pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan, filsafat itu dapat menjadi rekan dialog dalam pergumulan-pergumulan teologis. Karena mereka banyak juga mengkritik kekristenan, mengkritik teologi, bahkan pemikiran-pemikiran yang ateisme itu bisa menolong kita untuk mempertajam pemikiran-pemikiran teologis kita. Pengalaman hidup manusia itu juga sesuatu yang sangat penting sebagai apa yang kita sebut dengan sumber berteologi. Ya, saudara, kita berteologi itu tidak pernah berada dalam kekosongan, selalu dalam konteks subjektif tertentu. Lingkungan kita, pengalaman hidup kita, diri kita pribadi, atau keluarga kita, atau lingkungan kita, atau pengalaman hidup yang ada di lingkungan kehidupan kita. Misalnya pengalaman kemiskinan. Walaupun mungkin kita sendiri tidak miskin, tetapi masyarakat kita miskin. Misalnya, ya kita hidup di tengah-tengah kondisi misalnya penindasan, atau orang hidup di wilayah-wilayah yang terjadi peperangan terus-menerus, pluralitas agama, atau rasialisme, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan hidup dan pengalaman hidup yang kita alami sehari-hari. Bahkan mungkin seringkali juga pengalaman-pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman eksistensial, itu bisa sangat-sangat mempengaruhi kita. Dan kalau kita berteologi, jelas itu juga mewarnai teologi kita. Bisa mempengaruhi kita dalam berteologi. Ya, satu pihak tentu kita berhati-hati, jangan jadikan itu sumber tertinggi dalam berteologi. Tapi pada pihak lain sebenarnya itu bisa memberi kita informasi-informasi tentang berteologi, bisa menolong kita untuk berteologi, sehingga kita menjadi lebih peka ya terhadap apa yang terjadi. Dan teologi kita tidak di atas mengawang-awang, tapi lebih membumi, lebih kepada konteks kehidupan seseorang. Ya, jadi pemahaman-pemahaman teologis kita itu bisa diperkaya. Dan kita bisa berteologi dengan lebih membumi. Ya, jadi saudara, itu sesuatu hal yang pasti akan menolong kita. Jadi itu adalah 4 hal. Alkitab, tradisi teologis gereja, penalaran akal budi manusia, dalam hal ini khususnya ilmu pengetahuan dan filsafat, dan kemudian pengalaman kehidupan manusia. Semua itu harus menjadi sumber berteologi kita, tentu dengan level-level otoritas yang berbeda, dan kita selalu merujuk kembali kepada hal-hal yang demikian. Jadi, betul juga memang belajar teologi itu susah, ya, karena kita harus mencoba menggali dari berbagai sumber, berbagai bahan. Tetapi juga sangat-sangat menarik, karena akhirnya kita mendapatkan banyak hal yang bersifat interdisipliner. Kita mencoba untuk mempunyai wawasan-wawasan yang semakin luas, tapi juga semakin dalam dan semakin dalam. Ya, hamba Tuhan, teolog-teolog memang dituntut untuk mempunyai pikiran yang luas seperti demikian. Oke, nah saudara, saya akan lanjut kepada pengertian teologi sistematika. Setelah itu saya akan istirahat lagi. Kalau saudara ada tanya jawab, atau mungkin kalau sekarang ada, silakan. Satu orang mungkin, kalau ada yang mau bertanya. Oke, selamat malam, Pak Andreas. Silakan, ya, selamat malam. Jadi saya mau tanya ya, tadi udah lewat sih, yang materi yang awal ya, yang dijelaskan tadi. Oh, oke, silakan. Objek studi teologi. Tadi kan di situ ada 2 hal ya. Yang saya mau tanyakan adalah yang bagian kedua, realitas lainnya dalam kaitannya dengan Allah Tritunggal tersebut. Nah, berarti dalam hal ini yang dimaksud adalah realitas lainnya itu adalah berarti Allah dalam agama yang lain, seperti itu ya? Tentu bisa kita kaitkan, jadi kita mempelajari hal yang lain, tapi dikaitkan dengan pemahaman kita mengenai Allah kita, begitu kan? Itu perlu dikaitkan. Jadi kita tentu bisa belajar realitas lain, kita bisa belajar mengenai agama lain, maka sekarang kita ada misal perbandingan agama, studi agama, teologi agama, komparatif teologi, dan sebagainya, begitu. Hal-hal itu bisa dipelajari secara tersendiri. Ya, kalau orang melakukan misalnya pengkajian agama, kalau saudara mau pengkajian agama terhadap agama Hindu misalnya, konsep kepercayaan mereka bisa,
Jadi biasa itu belajar mengenai antropologi agama dan sebagainya, atau kepercayaan agama lain, Anda bisa pelajari itu. Tetapi kalau kemudian kita ingin bicara dari sudut pemahaman teologi Kristen, jadi haruslah kita kaitkan dengan pemahaman teologi kita, begitu. Contoh, kalau Anda tadi ambil contoh mengenai Allah di agama lain, tentu kita akan bertanya, apakah betul selain Allah Tritunggal kita ada Allah yang lain, betul-betul eksistensinya ada misalnya. Atau kalau itu bukanlah Allah dalam pengertian seperti yang kita pahami tentang Allah, mengapa mereka ada kepercayaan Allah tersebut? Nah, hal pertanyaan itu kan bisa ditanyakan secara sosiologis kah, secara antropologis kah, secara apapun bisa. Tapi kalau kita tanyakan secara teologis dalam pengertian kita kaitkan dengan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal, nah jawaban kita akan teologis. Kita akan bicara, ya misalnya kalau ada orang mengatakan, oh mungkin itu adalah bagian dari pemahaman mereka mengenai wahyu umum, kemudian mereka mencoba mencari-cari, tapi tidak sungguh-sungguh mendapatkannya. Akhirnya mendapatkan pada level-level tertentu pemahaman-pemahaman mengenai dewa-dewi. Misalnya ada yang seperti itu, ya. Nah, tentu ada berbagai jawaban-jawaban yang lain. Nah, itu dikaitkan dengan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal itu. Jadi objek studi itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kita akan selalu melihatnya dari perspektif teologis, yaitu perspektif berpikir dan berbicara tentang Allah. Ya, Erlis. Ya, oke. Tanggapan yang tadi Bapak bilang, kebetulan saya tinggal di Bali, dan tadi Bapak sempat singgung tentang agama Hindu ya. Ya. Ya, saya pernah dengar ya, baik di khotbah salah satu hamba Tuhan dan juga di lingkungan saya, bahwa ada di agama mereka itu ada Allah pencipta, dewa pencipta yang menghukum dan juga yang memelihara. Jadi itu saya lihat agak ada sedikit kesamaan ya dengan Allah Tritunggal. Itu gimana ya cara menanggapi hal tersebut? Apa nanti itu juga termasuk salah satu yang kita pelajari seperti itu? Ya. Erlis ini kalau nggak salah yang sudah mendaftar di STT Amanat Agung, bukan? Iya, betul. Nah, nanti kamu bikin skrip tesis tentang itu. Ya, oke. Kamu bikin tesis khusus melakukan penelitian teologis terhadap konsep pemahamannya orang-orang Bali. Ya, itu menarik sekali. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tetapi saya pikir lebih baik saya tidak, karena memang bukan khusus topik waktu ini kita bahas mengenai itu, karena nanti bisa panjang lebar lagi. Ya, Erlis ya. Baik. Tapi saya kok nggak terlalu khawatir, karena Anda kan nanti akan studi di STT Amanat Agung. Nah, bikin tesis mengenai itu, nanti saya bimbing Anda. Terima kasih. Kita lanjut. Pengertian teologi sistematika. Teologi tadi saya sudah tekankan adalah berpikir dan berbicara tentang Allah, dan berbicara tentang realitas lain dalam kaitannya dengan Allah. Oke, jadi berpikir realitas lain secara teologis itu kita sebut berteologi juga. Nah, dalam teologi sistematika, pemikiran dan pembicaraan tersebut membawa beberapa ciri khusus, ciri khas. Kenapa kita sebut teologi sistematika? Begitu. Ya. Ciri khasnya apa? Paling tidak saya coba bikin dalam bentuk 4 saja cukup ya. Yang pertama mungkin ini salah satu yang terpenting. Ya, kenapa dia disebut teologi sistematika? Yaitu perpikiran dan pembicaraan kita itu atau teologi kita itu dikupas dalam suatu susunan yang logis, sistematis, dan memiliki satu tatanan yang rasional order, tatanan yang rasional. Jadi disusun dengan sistematis, dengan logis. Tentu bagi seorang dengan orang lain yang disebut dengan logis, sistematis, rasional order bisa berbeda-beda. Tetapi paling tidak memang kita melihat yang lebih wajar lah begitu kan ya. Misalnya kalau Anda belajar sistematik teologi, rasanya mungkin jarang sekali orang mulai belajar langsung doktrin Roh Kudus misalnya. Karena kok kayaknya nggak sistematis, kok mulai dari situ ya begitu. Alasannya apa ya? Atau mulai dari doktrin gereja, misalnya kayak begitu. Jadi mungkin secara umum yang dianggap lebih agak rasional, yang logis, yang sistematis itu seperti yang termaktub di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Jadi memang paling cocok mulai dari situ. Bicara mengenai apa? Mengenai diri Allah.
Dan kemudian mengenai karya alam, karya penciptaan dulu. Ya nggak mungkin saudara diri Allah langsung karya penyelamatan, belum bicara apapun tentang penciptaan, kok udah mengenai penyelamatan. Misalnya itu ya. Jadi urutannya secara sistematis, logis, begitu. Isi kupasannya, kalau tadi susunannya, kalau ini isi kupasannya, itu harus memiliki koherensi internal. Apa yang maksud dengan koherensi internal? Yaitu jangan tabrakan. Ya, satu poin dengan poin lain, satu doktrin dengan doktrin lain, itu harus koheren, nyambung. Tidak boleh saling tabrakan. Misalnya ya, saya ambil contoh. Anda hari ini percaya mengatakan gini, ya, kita diselamatkan karena anugerah. Sekali selamat, orang itu pasti akan dibawa oleh Tuhan aman sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Ya, dengan kata lain, keselamatannya tidak bisa hilang karena Allah memegang dia. Begitu. Terus besoknya kamu kebetulan mendapati ada seorang, gitu ya, kamu tahu betul dia sudah percaya kepada Tuhan. Kamu bilang dia sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian karena dia bikin sesuatu dosa besar, kemudian kamu bilang, keselamatannya pasti hilang. Saudara ya. Jadi itu bentrok begitu antara yang pertamanya salah atau yang keduanya salah. Yang pertama kan Anda bilang nggak mungkin hilang karena Allah dengan setia memegang dia. Yang kedua Anda bilang karena dia bikin dosa besar, dia pasti hilang keselamatannya. Jadi itu artinya tidak koheren. Nah, di dalam belajar teologi sistematika kita selalu akan membuat isi dari kupasan kita itu harus koheren satu dengan lain, harus matching. Kalaupun ada yang kelihatan tidak matching, kita mungkin belum paham, tapi itu bukan konflik. Biasa kita sebut sebagai paradoks. Artinya memang itu tidak akan dalam pengertian bertabrakan, tapi dua-duanya benar begitu ya. Jadi tetap dalam satu koherensi, hanya kita belum melihat matchingnya. Dan biasanya hal-hal yang seperti itu akan menjadi perdebatan-perdebatan filosofis. Ya. Kemudian yang ketiga, pengupasan teologi sistematika itu harus selalu memiliki relasi yang intrinsik, yang integratif dengan Alkitab sebagai firman Allah dan dengan tradisi teologis gereja yang berpikir dan berbicara tentang Allah selama 2000 tahun ini. Jadi ada relasi yang intrinsik. Intrinsik itu artinya memang menjadi bagian yang nggak bisa dilepaskan, harus menjadi satu kesatuan, begitu. Ya, kata orang bule itu seperti putih dan nasi, kira-kira kayak begitu. Ya, antara putih dan nasi itu kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, itu bagian intrinsik di dalamnya. Ya, Alkitab dan tradisi teologis gereja itu menjadi bagian intrinsik di dalam pengupasan teologi sistematika. Dan keempat, pengupasan teologi sistematika itu harus memiliki relasi ekstrinsik, yaitu ini bukan intrinsik. Ya, tetapi sesuatu yang bersifat ekstrinsik, sesuatu yang bersifat ada di luar, tapi tetap harus dikaitkan, harus dibawa masuk. Kalau yang tadi, yang nomor 3 itu memang dia bagian di dalamnya. Kalau yang ini, kita yang membawa masuk, yaitu apa? Klaim kebenaran dalam kebudayaan manusia. Kita harus relasikan. Tadi kalau soal pertanyaannya Erlis tadi ya, dengan agama-agama lain, dengan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dengan filsafat, ya dengan pengalaman-pengalaman kehidupan manusia itu harus direlasikan, harus dibawa masuk untuk dikomunikasikan, untuk didialogkan. Ya, tidak boleh kita merumuskan satu teologi yang kelihatannya tidak bisa mempunyai suatu relasi dengan apapun yang di luar. Saudara, kita berteologi adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi harusnya ada kaitan, dan kaitan itu kita bawa masuk. Tidak selalu dalam pengertian bahwa kaitan itu kemudian semua hal di dalam budaya manusia bisa diterima. Bahkan ajaran gereja pun tidak semuanya bisa diterima untuk menjadi perumusan teologi yang benar. Tetapi itu harus dijadikan dialog. Ya, selalu akan ada dialog. Ya, filsafat, ilmu pengetahuan, agama, pengajaran dari agama-agama lain, pengalaman-pengalaman kehidupan manusia. Itu harus menjadi bagian dari relasi ekstrinsik. Terakhir, nah ini hanya satu ini saja, doktrin yang dipelajari dalam teologi sistematika. Tadi sebenarnya saya sudah singgung-singgung, tapi saya akan perlihatkan. Kalau kita mempelajari Allah, kita berpikir dan berbicara tentang Allah, dan kaitannya dengan segala realitas yang lain yang kita kaitkan dengan Allah,
Maka kalau kita bicara mengenai sistematik teologi, kira-kira saudara akan ada yang seperti ini, ya. Nah, ini umumnya kita sudah paham juga lah ya. Doktrin Allah Tritunggal, ya. Kalau kita kaitkan dengan pewahyuannya, ketika dia buka dirinya, tentu kita belajar Alkitab. Ini yang kita sebut dengan bibliologi, doktrin Alkitab, ya, doktrin mengenai firman Allah. Ini. Tetapi kalau kita kaitkan dengan karya Allah, karya penciptaan, kita akan belajar mengenai doktrin ciptaan atau doktrin penciptaan, the doctrine of creation. Kita belajar mengenai doktrin manusia, ya. Kita belajar mengenai doktrin tentang malaikat, ya. Walaupun tidak banyak sekolah teologi mengajarkan doktrin malaikat, tapi sebenarnya itu kadang-kadang juga kita pelajari. Ya, baru beberapa minggu lalu saya juga memberi seminar tentang doktrin malaikat ini. Tetapi dalam doktrin manusia kita belajar mengenai doktrin dosa. Ini bukan karya penciptaan, tapi itu adalah penyimpangan manusia. Maka saya taruh di samping begitu ya. Ya, ada doktrin dosa, juga ada doktrin mengenai roh-roh jahat, ya, demonologi. Kalau kita bicara mengenai karya penyelamatan, tentu kita bicara mengenai kristologi, mengenai Yesus Kristus, kita bicara mengenai soteriologi, keselamatan, ya, doktrin keselamatan. Dan kita juga bicara mengenai karya penciptaan baru, the new creation. Allah menyelamatkan kita untuk menjadi satu umat baru, ciptaan baru, dan dia berikan Roh Kudusnya untuk menuntun kita sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi di situ kita pelajari apa? Pneumatologi, yaitu doktrin Roh Kudus. Kita pelajari apa? Eklesiologi, yaitu doktrin tentang gereja. Kita pelajari apa? Doktrin tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Eskatologi, kadang-kadang disebut doktrin akhir zaman, ya. Lebih tepatnya sebenarnya doktrin tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sebenarnya ini akan dipelajari oleh saudara sepanjang perkuliahan di STT Amanat Agung. Ya, di STT Amanat Agung memang doktrin tidak mengajar secara khusus doktrin malaikat dan demonologi, walaupun di doktrin penciptaan kadang-kadang disinggung, tetapi yang lainnya kita akan pelajari semuanya, begitu, ya. Apa itu disebut dengan teologi penciptaan, doktrin manusia, doktrin dosa, kristologi, doktrin Alkitab, penyelamatan yaitu soteriologi, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali atau eskatologi atau doktrin akhir zaman. Ini akan kita pelajari sepanjang perkuliahan di STT Amanat Agung. Ya, dan semua itu berikat dalam satu pemikiran mengenai yang kita sedang bicarakan itu adalah tentang Allah dan kaitannya dengan realitas-realitas lain. Ya, makanya kalau setelah kita pelajari teologi sistematika seperti ini, kemudian kita harusnya cukup mampu untuk melakukan refleksi teologis terhadap banyak hal-hal yang lain lagi. Nanti kita akan masuk ke etika, kepada ajaran-ajaran lain. Misalnya kita akan bicara mengenai bagaimana pandangan teologi Kristen tentang demokrasi, tentang LGBT, bagaimana pandangan teologi Kristen tentang lingkungan hidup. Nah, itu adalah refleksi teologis terhadap hal itu yang kemudian mungkin berwujud dalam bentuk etika dan sebagainya begitu. Tapi semua itu dimulai dari pemahaman teologi Kristen yang kita susun secara logis sistematis ini, kita pelajari baik-baik tentang Allah dan kaitan dengan semua hal ini, dan kemudian baru kita lakukan refleksi teologis terhadap hal-hal yang semakin luas, semakin banyak lagi. Oke, saya akan sampai di sini saja, Pak Johan. Saya kira cukup, walaupun sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang saya persiapkan, ternyata tidak tersampaikan seluruhnya. Tapi saya kira ini bukan backbone dari segala sesuatu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Johan. Terima kasih, Pak Andreas, untuk penyampaiannya ya. Jadi Pak Andreas sudah memberikan kita satu gambaran atau mungkin juga satu roadmap, ya, satu peta jalan kira-kira apa saja yang akan dicapai di dalam pembelajaran teologi sistematika, khususnya di STT Amanat Agung ya. Jadi kiranya itu bisa membuka satu wawasan tentang belajar teologi itu arah jalannya seperti apa. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room Zoom ini, dan kita akan memberikan kesempatan untuk Pak Andreas nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, Pak Andreas, saya akan mengangkat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta malam hari ini ya Pak. Saya harap semoga Pak Andreas bisa menangkapnya, karena saya maaf mungkin pertanyaannya seperti ada yang kurang lengkap ya. Kalau definisi teologi seperti yang dijabarkan tadi
berarti bisa selaras dengan profetik? Itu pertanyaannya, Pak. Saya juga kurang menangkap. Apa Bapak bisa kira-kira menangkap begitu? Jadi kalau definisi teologi seperti yang dijabarkan tadi, titik-titik-titik berarti bisa selaras dengan profetik, tanda tanya. Tidak bisa tangkap. Mungkin kalau saudara yang bertanya nanti mau secara lisan untuk dia melengkapi pertanyaannya, daripada saya salah menjawab, Pak Johan ya. Iya. Saya juga nggak menangkap apa yang arah pertanyaannya kemana. Oke, mungkin sambil kita lanjutkan dulu ke pertanyaan lain, nanti saudara yang tadi mengetik pertanyaan itu bisa sedikit elaborasi ya, memberi penjelasan untuk pertanyaannya supaya lebih jelas. Maaf untuk hal ini. Yang kedua, saya ingin bertanya, kalau Allah membuka dirinya untuk dikenal, dipelajari, lalu kenapa seringkali kita sebagai manusia sulit untuk mengenal Dia? Atau apakah ada hal tertentu yang Allah sembunyikan dari manusia? Kalau iya, mengapa? Yang pertama, jelas memang untuk mengenal sesuatu atau seseorang, kita tahu itu nggak mudah. Tentu banyak sekali lapisan-lapisan yang membuat menjadi kesulitan. Ya, jangankan kita bilang Allah dulu, kita sudah buka diri terhadap istri buka diri terhadap suaminya, ya untuk saling kenal, saling ini, tapi tetap saja masih banyak yang kita tidak bisa memahami. Jelas karena memang namanya pengetahuan yang diperantarai dengan berbagai faktor-faktor, ya berbagai simbol-simbol, itu juga bisa salah tafsir, bisa salah paham, kurang terbawa keluar apa informasi yang seharusnya dan sebagainya, pasti begitu. Apalagi tentu saja Allah, ya. Jadi kalau Allah membuka dirinya, anyway tetap Allah membuka dirinya dengan perantaraan bahasa, dengan perantaraan simbol-simbol manusia. Itu saja sudah membuat ada satu pembatasan untuk kita bisa memahami Allah yang lebih mendalam. Belum lagi memang secara level realitas, Allah itu pencipta, kita adalah ciptaan, Allah itu adalah Allah dan kita adalah makhluk, ya. Dan jelas sekali buat kita untuk memahami Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Sekali lagi, untuk memahami orang yang paling dekat dengan kita pun kita mengalami kesulitan, begitu. Jadi bukan Allah menyembunyikan diri, tidak mau dikenal, bukan seperti itu. Tapi pengungkapan atau pembukaan diri Allah itu pada dirinya sendiri tetap adalah ada keterbatasannya. Nggak mungkin bisa segala sesuatunya. Ya, contoh terbaik adalah ketika saya sedang ngomong, saya mau jelaskan diri saya pun misalnya kepada saudara, pasti ada keterbatasannya, cara mengungkapkannya dan sebagainya. Ya, makanya pengetahuan kita tentang Allah, sebenarnya ada satu slide yang berikut yang saya tidak sampaikan. Kita memahami Allah, cognition, memahami Allah, itu juga harus selalu terintegrasi dengan communion, yaitu kedekatan, keintiman dengan Allah. Mengenal Allah itu juga berarti bersekutu dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Jadi level pemahamannya bukan hanya lagi soal saya tahu banyak tentang Allah, tapi saya juga ada apa yang disebut dengan saya berada di dalam kehidupan Allah, saya berada di dalam karya Allah, ya yang kita biasa gunakan istilah mengalami Allah. Ya, bukan hanya sebenarnya bukan hanya sekedar pengalaman, tapi betul-betul kita bertumbuh di dalam kehidupan Allah, di dalam karya Allah yang membuat kita semakin dewasa dalam iman. Jadi bukan hanya memang pemahaman kognitif. Jadi jelas sekali kita ada keterbatasan. Pewahyuan itu gimana pun juga tetap ada keterbatasan karena namanya memediasi, mengantarai sesuatu ya yang adalah Allah pencipta itu begitu. Dan memang juga tentu saja Allah tahu kapasitas pemahaman kita. Tidak mungkin juga Allah akan bisa mengungkapkan seluruh diri kita untuk kita pahami. Kita nggak mungkin bisa memahami keseluruhan diri Allah begitu ya. Apa yang perlu kita pahami Allah berikan kepada kita. Semakin kita dekat dengan Allah, saya yakin kita akan semakin memahami Allah. Sekali lagi pemahaman itu tidak sekedar hanya cognition, hanya pemahaman akali, pemahaman secara rumusan-rumusan teologis, tapi juga adalah pemahaman yang bersifat batin hati, yaitu communion, mengenal Allah. Itu dalam mengerti memahami Allah dan hidup di dalam kehidupan Allah. Itu Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Andreas. Pertanyaan berikutnya Pak, kenapa doktrin tentang Allah itu disebut teologi proper ya Pak ya?
Soalnya teologi itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin memang istilah, makanya agak kuno begitu. Teologi yang pada teologi, ya itulah yang lebih tepat disebut sebagai teologi. Jadi begini, memang istilah teologi di awal-awal gereja, di zaman bapak-bapak gereja, dan kemudian ya mungkin beberapa abad pertama, teologi itu karena diambil dari bahasa Yunani, seringkali memang hanya diartikan sebagai pengupasan tentang Allah. Tetapi kemudian teologi, istilah itu berkembang, sehingga menjadi tadi pemahaman umum yang saya katakan tadi itu. Nah, jadi ketika orang mau menggunakan istilah yang dengan pemahaman yang pertama, teologi dengan pemahaman pertama dikasihlah satu kata begitu, bahwa kayak teologi itu sendiri, kira-kira kayak begitu, yang benar-benar dalam pengertian studi tentang Allah. Nah, itu maka disebut proper, ya, teologi yang proper. This is proper loh begitu ya, disebut sebagai teologi yang paling tepat disebut sebagai studi tentang Allah. Yang lainnya itu adalah studi tentang hal-hal yang lain dalam kaitannya dengan Allah. Tapi pada zaman sekarang sih, setelah mungkin sudah barangkali ada 500-600 tahun, sudah teologi itu dipahami jauh lebih luas dibandingkan dengan hanya doktrin Allah. Jadi kalau ada masih menggunakan teologi proper, mungkin itu tradisi yang diturunkan, boleh dipakai, boleh tidak, karena bukan sesuatu yang sangat esensial begitu. Ya, kelihatannya buku-buku sistematik teologi yang lebih belakangan udah tidak pakai istilah teologi proper ya Pak. Betul, ada jarang ya. kelihatan. Jarang ada lagi menggunakan teologi itu. yang belakangan ini. Nah, berkaitan dengan barusan, coba ada yang bertanya, apakah Bapak bisa berikan rekomendasi buku yang baik untuk sistematik teologi, Pak? Wih, luar biasa, senang sekali. Buku yang baik banyak, tentu saja tergantung kita mulai dari mana bacanya, ya. Kalau Anda mungkin mulai dari awal begitu, tapi ingin betul-betul baca buku sistematik teologi. Kalau Anda katakan baru mulai mau membaca, belum pernah membaca buku sistematik teologi, tapi baru mulai mau belajar membaca buku sistematik teologi. Ya, apa yang kira-kira cukup bagus? Saya anjurkan, mungkin yang paling mudah dibaca itu adalah Millard Erickson. Ya. Saya sebenarnya tadi ada kepikiran, Pak. Saya ingin tampilkan buku-buku itu begitu ya, tapi tidak kesampaian juga. Saya sebenarnya mau cari cover-covernya saya tampilkan. Tapi Millard Erickson, ya, Millard Erickson itu judulnya Christian Doctrine. Nah, itu buku yang mudah dibaca karena pengupasannya itu sangat sistematis, ya, dan doktrinnya, pemahaman dia juga cukup bagus begitu. Millard Erickson. Kalau saudara mau sedikit bukan sedikit mendalam, kurang lebih sama, tapi mungkin sedikit agak ngejelimet cara pembahasannya. Yang saya pakai yang baru-baru begitu ya, misalnya Michael Horton, itu ya, Christian Faith, itu juga cukup bagus gitu untuk dibaca. Kalau saudara mau baca yang sifatnya agak sedikit berkaitan dengan pengupasan doktrin itu, yang secara agak historis, mungkin kayak Christian Theology-nya Alistair McGrath, ya. Itu An Introduction, itu cukup bagus untuk jadi pengantar begitu. Kalau saudara mau lebih mendalam begitu ya, langkah-langkah lebih mendalam, tentu perlu membaca yang lebih agak berat, lebih agak klasik barangkali. Nah, kalau saudara misalnya sangat-sangat tertarik lebih mendalam, baca siapa? Barangkali misalnya Wolfhard Pannenberg, ya, dia punya Systematic Theology, Church Dogmatic-nya Karl Barth begitu ya. Institute of Christian Religion-nya John Calvin, atau Christian Doctrine-nya Agustinus begitu. Jadi itu buku-buku yang cenderung udah klasik, agak berat. Tapi kalau mau mulai ya beberapa yang tadi saya sebutkan. Kalau Anda punya Millard Erickson saja, wah saudara, itu sudah sangat-sangat bagus ya untuk saudara baca satu doktrin demi satu doktrin yang lain. Soalnya masih banyak buku yang lain. Ya, tapi enggak akan sempat saya kalau bicara terus-menerus soal buku itu. Tapi jadi, kalau memang betul-betul mau, saya akui buku Millard Erickson itu sangat bagus. Saya anjurkan saudara baca dalam bahasa Inggrisnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya cenderung agak kaku, kurang begitu enak malah dibacanya begitu. Kalau boleh tahu, kalau Pak Andreas ngajar mata kuliah ini di STT Amanat Agung, kasih tugas bacanya buku apa, Pak?
Saya biasa tugas baca mengenai kayak itu introduction to theology begitu ya. Jadi biasanya beberapa tulisan bacaan, beberapa tulisan dari Oxford Handbook of Systematic Theology begitu, atau dari buku saya pernah pakai untuk laporan baca juga, Tyrone Inbody Introduction to Systematic Theology begitu. Yang seperti itu, karena ini introduction to Systematic Theology. Ada beberapa buku yang seperti itu. Kalau yang lebih advance begitu ya, mahasiswa MTH kalau belajar mengenai kayak pengantar gini, saya biasa minta mereka baca yang lebih agak mendalam, misalnya bukunya Jocelyn Beck mengenai The Nature of Doctrine, yang gitu, jadi mengenai apa itu doktrin, apa itu teologi dan sebagainya begitu. Wow, menarik sekali nih Pak. Semoga ini jadi sesuatu yang mendorong orang untuk mau belajar lebih serius ya. Bukannya jadi malah discourage, aduh berat banget begitu bacaannya begitu. Percayalah tidak berat ya. Soalnya belajar teologi itu menarik ya. Belajar teologi itu menarik, dan memang karena berangkat dari kecintaan. Kalau Anda merasa terpanggil oleh Tuhan untuk bukan hanya percaya tapi untuk melayani Tuhan, berarti Anda ingin mengenal Dia. Pasti dari situlah kemudian kita ingin menggali, dan excitement-nya, ketertarikan kita itu akan terus berkembang. Ya selalu akan kita mendapat upahnya, ya membuat kita lebih tertarik, itu rewarding, apa istilah itu ya. Jadi benar-benar membuat kita di reward begitu untuk ininya belajar lebih mendalam. Saya ingin tanya, saya punya buku The Moody Handbook of Theology. Apakah salah satu buku termasuk di mata kuliah sistematika, The Moody Handbook of Theology? Ya, oke sih buku itu dibaca ya. Saya langsung agak langsung teringat pengarangnya, tapi saya tahu buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Dan buku itu cukup lumayan untuk dibaca ya, walaupun bahasanya agak kaku begitu. Biasa saya kalau membaca buku-buku teologi itu saya suka membaca buku yang ditulisnya dengan cara menarik. Ya kalau dibaca itu kayaknya kita berayun-ayun begitu. Atau orang bilang kalau membaca buku itu kayaknya ingin cepat-cepat berdiri dan mengkhotbahkannya gitu. Jadi membuat kita agak berapi-api gitu ya, seperti itu. Model-model buku yang seperti itu, dan banyak sekali buku-buku teologi yang model ditulis dengan model yang seperti demikian. Ya kan? Itu Moody Handbook of apa tadi itu ya. Itu cukup baik untuk dibaca begitu. Ya, walaupun dia pada prinsipnya sebenarnya bukan buku yang sistematik teologi dan pengupasan yang sangat mendalam. Iya. Penulisnya Paul Enns. Paul Enns, iya. Paul Enns, ya. Dia pernah ada kontroversi tertentu, tapi secara teologi masih bisa dipegang, ya. Cukup konservatif. Oke Pak, pertanyaan yang lain, apa perbedaan antara teologi sistematika dan teologi biblika? Lalu apa metodologi teologi sistematika yang biasanya digunakan Bapak dalam menganalisis sebuah teks Alkitab? Mungkin mulai dulu dengan tadi pertanyaan keduanya ya. Kalau untuk menganalisa teks Alkitab, sebenarnya itulah tugas dari ahli biblika, begitu. Sebenarnya systematic theologian, teolog sistematika, apalagi di zaman sekarang ya, kalau zaman dulu dia termasuk ahli Alkitab. Zaman sekarang cenderung lebih spesialisasi. Jadi ahli systematic theology bukan ahli biblika. Walaupun dia perlu tahu Alkitab, dia perlu tahu bahasa asli, dia perlu tahu cara-cara penafsiran, tetapi umumnya dia tidak menjadi penafsir Alkitab. Ada ahli PL, ahli PB yang menjadi penafsir Alkitab, yang menyediakan bahan-bahan untuk orang-orang systematic theology membangun pemikiran-pemikiran konseptualnya. Tapi tentu saja ada teolog-teolog tertentu yang sangat ahli Alkitab juga, jadi dia juga sekaligus menggali, misalnya Anthony T. Shelton, begitu ya, Michael Bird, itu orang-orang yang memang dasarnya adalah ahli biblika, atau N.T. Wright termasuk di dalamnya, Richard Hayes, dia sangat bagus di dalam biblika, tapi dia juga mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi sistematika. Tapi tidak semua orang mampu, sekarang zamannya sudah sangat spesialisasi. Jadi umumnya kita menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh ahli biblika. Itu yang pertama.
Tapi tentu saja kita tidak boleh mengatakan saya nggak mau tahu apapun, saya cuma ambil nyaplok saja begitu. Tidak demikian. Karena anyway tetap kita perlu membaca banyak, bertahu banyak, dan kita perlu membandingkan mana kira-kira penafsiran yang lebih bisa diterima, mana yang tidak. Dan kita berarti tahu hal banyak sekali dari hal-hal itu untuk bisa mengambil keputusan. Ya. Dan dari situlah maka ketika kita bicara mengenai teologi biblika. Jadi sebenarnya memang betul di dalam dunia studi teologi Kristen secara umum ya di dalam sekolah teologi itu at least biasanya ada 4 cabang. Yang pertama itu adalah biblika ya termasuk dalamnya teologi biblika. Kemudian ada yang disebut dengan historika, kita belajar sejarah gereja, sejarah teologi. Kemudian kita belajar teologi sistematika, kemudian kita belajar yang praktika. Jadi 4 umumnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang disebut dengan biblika, baik studi biblika sama eksegesis, ekspositori, cara penafsiran dan sebagainya, atau teologi biblika itu kemudian menjadi dasar bagi pemahaman kita kepada teologi sistematika. Dasarnya itu pada studi biblika. Nah, studi biblika ketika mereka membahas mengenai satu topik tertentu di dalam Alkitab, mereka sebut sebagai teologi biblika. Apa bedanya teologi biblika dengan teologi sistematika? Salah satunya misalnya soal susunannya tadi. Susunan di dalam teologi biblika, umumnya mereka akan bahas begini. Pemahaman anugerah dalam Paulus, gitu. Karena studi biblikanya adalah studi teologi PB, bahkan lebih khusus teologi Paulus. Jadi itu. Ya, jadi kalau bisa Paulus tentang anugerah Allah, tentang kedaulatan Allah. Jadi itu studi biblika. Namun kalau studi sistematika, dia akan susun dalam bentuk yang seperti tadi saya katakan, ya. Jadi yang mengikuti pengakuan iman rasuli, yang dianggap susunan yang lebih logis, lebih sistematis, yang punya rational order. Diambil dari mana bahannya? Diambil dari studi biblika itu. Yang kemudian dia kembangkan, dia susun kembali. Itu salah satunya. Kedua, studi biblika biasanya tidak akan mengaitkan dengan filsafat ini, eksistensialisme, dan sebagainya. Dia betul-betul murni ambil dari studi biblika. Tentu dia perlu tahu filsafat, bagaimana pemikiran abad pertama atau pemikiran di Perjanjian Lama, tahu mengenai agama-agama di sekitar PL dan PB, tapi dia tidak kaitkan dengan apa yang sedang terjadi di dunia kontemporer. Walaupun kadang-kadang secara aplikasi bisa saja, tapi dia kembangkan betul-betul hanya dari Alkitab, pemahaman Alkitab. Nah, systematic theology itu melakukan relasi-relasi ekstrinsik ini justru salah satu tugas yang sangat penting. Bagaimana membawa pemikiran-pemikiran kekristenan di dalam dialog dengan berbagai kebudayaan-kebudayaan manusia, dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan filsafat-filsafat. Jadi itu misalnya itu salah satu contoh, itu sudah sangat membedakan. Dan kemudian tentu saja kaitannya dengan sejarah gereja, dengan pemikiran-pemikiran tradisi teologis gereja. Ya, dalam teologi biblika umumnya mereka juga tidak akan gitu, walaupun kadang-kadang memang ada bagaimana pemikiran Agustinus tentang teologi Paulus bisa seperti itu. Ya, tapi umumnya mereka akan bahas mengenai pemikiran Paulus, pemikiran PB, pemikiran PL, pemikiran Alkitab secara keseluruhan. Tetapi bagaimana kalau dalam perkembangan satu doktrin di dalam sejarah gereja, di dalam pikiran Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas dan sebagainya, nah itu di studi di dalam teologi, baik itu mungkin teologi historika maupun di dalam sistematika, teologi sistematika, begitu. Itu perbedaan. Oh ya, tadi ada sedikit singgung mengenai metodologi. Metodologi itu bisa dalam pengertian dua. Satu, metodologi berteologi. Nah, kalau kita mengatakan metodologi berteologi, itu umumnya kita orang-orang yang mengikuti satu aliran besar dalam kekristenan yang percaya bahwa kita belajar tentang Allah itu bukan hanya ilmu pengetahuan tentang Allah, tapi betul-betul itu berangkat dari kepercayaan kita kepada Allah. Maka metodologi berteologinya itu selalu adalah iman mencari pemahaman. Fides quaerens intellectum, atau faith seeking understanding. Iman yang mencari pemahaman. Jadi kita percaya, dan karena itulah kemudian kita mencari pemahaman. Nah, karena itulah maka titik awal sebagai orang percaya kemudian mencari pemahaman itu sesuatu yang penting.
Nah, kalau kita mau cari pemahaman, harus cari di mana, maka mengapa kita pertama-tama kita harus kepada wahyu Allah, Alkitab. Itu sudah menyangkut mengenai misalnya kepada metode riset kita. Kalau kita mau mencari bahan di dalam kita meriset satu topik teologis, apa yang menjadi sumber-sumber kita? Jelas kita harus ke Alkitab, jelas kita harus kepada sejarah gereja, jelas kita harus kepada pemikiran-pemikiran akal budi manusia, kita harus datangi kepada pengalaman-pengalaman manusia. Itu adalah bagian dari metode riset kita, begitu. Ya, dalam pengertian metode berteologi, metode riset dalam teologi, sebenarnya itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Iman mencari pemahaman. Oh, menarik sekali, Pak. Oke, saya mundur ke tadi pertanyaan terkait dengan buku ya, kita supaya menyatu. Ada yang bertanya bagaimana dengan bukunya Anthony Hoekema? Ya, bagus Anthony Hoekema. Bukunya sangat-sangat bagus. Saya sampai sekarang pun masih cukup sering merujuk kepada buku itu, walaupun tidak misalnya menjadi textbook saya, tapi bukunya masih sangat-sangat menolong. Teologi Anthony Hoekema itu teologi yang sangat progresif. Injili tapi sangat progresif, reform tapi progresif. Ya, Anthony Hoekema. Jadi silakan saudara baca buku itu. Sayangnya bukunya terlepas-lepas gitu ya, tidak dalam susunan yang sistematis begitu. Dia mengarang buku tentang akhir zaman, dia mengarang buku tentang keselamatan, dia mengarang buku tentang manusia. Ya, tetapi tidak banyak ya bicara mengenai doktrin kristologi, pneumatologi, doktrin Allah dan sebagainya. Tapi 3 buku itu saja paling tidak sudah sangat-sangat menolong. Ya, silakan, itu salah satu buku yang sangat layak dibaca. Tetapi memang untuk buku-buku yang bukan klasik seperti itu, buku itu sudah termasuk buku yang sangat tua, begitu ya. Tapi karena masih lumayan semi-semi klasik, ya walaupun tua, layak untuk dibaca. Begitu. Ya, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan, Pak, di PKN UPI ada mata kuliah logika juga filsafat. Kami pernah belajar bagaimana menyelesaikan masalah sosial dengan tahapan berpikir lurus. Menurut Bapak, bagaimana tips dan trik menyelesaikan sebuah masalah kompleks, khususnya dalam konteks teologi? Masalah dalam konteks teologi. Kalau teknik menyelesaikan masalah, tentu yang pertama-tama yang seperti Anda katakan, Anda belajar logika, kalau di STT Amanat Agung itu namanya berpikir sistematis, ya, systematic thinking. Kita dulu juga ada pelajaran logika, kemudian menjadi pelajaran berpikir sistematis. Sebenarnya berpikir sistematis itu jelas adalah berpikir lurus dalam arti begini, menata kembali mana yang duluan, mana yang A, mana yang B, mana yang C, begitu kan. Sebenarnya berpikir lurus dalam arti gini, yang A, B, C, D, ini yang seringkali orang sudah tidak punya, karena umumnya orang senang hoax, senang sesuatu yang sensasional, sesuatu yang kayaknya excited tanpa berpikir A, B, C, D-nya. Kita memang selalu diajarkan untuk berpikir A, B, C, D. Sebenarnya itulah yang disebut dengan analisis. Ya, kita menganalisis sesuatu. Analisis itu kan artinya memotong dan menyusun kembali, begitu kan, analisa. Ya, dan belajar filsafat itu salah satunya. Ya, maka sampai sekarang sangat populer filsafat analisis ya yang dipakai di dalam teologi analisis yang abad 21 ini ya, analytical theology. Memang mencoba menganalisis sesuatu secara berpikir tajam, sangat sistematis, sangat filosofis begitu, tapi diterapkan ke dalam pemikiran teologis, tentu dengan rasa hormat dan takut kepada Allah, bukan orang yang sombong dengan rasionalisme tinggi. Jadi sebenarnya pembelajaran itu sangat bagus kalau saudara mau belajar filsafat, itu soalnya berpikir tajam, logika juga demikian, untuk berpikir dengan tajam, baik induktif maupun deduktif. Hanya saja kalau kita bilang bagaimana kita terapkan ke dalam berpikir menyelesaikan masalah secara teologis, tentu saja kita bisa bicara mengenai panjang lebar ya. Namun memang mahasiswa di STT Amanat Agung kita ajarkan mereka untuk menganalisa masalah. Jadi makanya kalau membuat paper pun harus selalu menganalisis masalahnya apa sih, gitu kan? Pokok masalahnya apa sih? Dan kemudian apa yang kamu mau selesaikan dari hal itu? Tujuan kamu apa? Jadi ketika diuraikan dengan itu, masalahnya apa? Pokok masalahnya apa?
begitu ya, harus diuraikan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Kemudian apa tujuan pengupasanmu, kamu mau mencapai apa, harus dijelaskan. Bagaimana cara kamu mau mencapai hal itu, ya kita sebut metodologinya, itu harus dijelaskan dengan cukup bagus. Sebenarnya itu bagian dari menolong kita untuk bisa mengkaji masalah-masalah dan kemudian menyelesaikannya. Termasuk jelas adalah masalah-masalah praktis di dalam hidup sehari-hari. Ya, kalau kita bertemu dengan masalah, tentu kita akan bertanya, sebenarnya masalah intinya apa, masalah sampingannya apa, begitu kan? Apa duluan yang perlu diselesaikan? Kalau kita mau menyelesaikan ini, apakah ada efek ke situ? Hal-hal yang seperti ini sangat penting, ya. Belakangan ini kan banyak sekali kontroversi yang seperti itulah di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, banyak yang tidak inti diperdebatkan, diriuhkan, yang intinya malah kemudian dilupakan. Nah, pemikiran teologis senantiasa mengajak kita untuk melihat yang lebih dalam, yang lebih substansial, yang lebih sungguh-sungguh apa. Begitu. Jadi harusnya seorang kalau mau menjadi teolog, dia berpikir lebih dalam, enggak mungkin dia menjadi penyebar hoax. Dia akan cepat-cepat gitu langsung menyebarkan satu berita yang heboh-hebohan begitu. Karena ada selalu ingin berpikir sedikit lebih dalam. Benar enggak? Jadi teolog itu akan berpikirnya tuh pikirannya agak kritis. Maka kadang-kadang ada orang nggak suka pada teolog itu kayaknya seolah orang yang suka ragu. Enggak, saudara. Kita dari percaya baru mau pemahaman. Kalau orang yang suka ragu, dia dari ragu kemudian mencari pemahaman. Kita bukan orang itu. Kita dari percaya, kita mencari pemahaman. Ya, jadi bukan epistemology of doubt. Mulai keraguan, ragukan semuanya. Tapi kita adalah epistemology of trust, mulai dari percaya, baru kemudian kita kembangkan pengetahuan dan pencarian kita. Begitu. Untuk itulah maka perlu pikiran yang bertanya, pikiran yang kritis, pikiran yang analisis. Dan yang tadi Anda bilang berpikir lurus itu, berpikir A, B, C, D-nya. Mana yang inti, mana yang pinggir, mana yang perlu diselesaikan dulu, mana yang bisa belakangan, yang seperti itu. Oke, menarik sekali, Pak. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya, Pak, untuk menutup forum tanya jawab ini. Satu yaitu mengenai sumber dan otoritas dalam teologi, tentu Alkitab jadi standar, dan dari bahan yang Bapak sampaikan tentu penalaran dan pengalaman bukan standar utama, tapi Alkitab dan wahyu Allah. Nah, pertanyaannya apa bedanya jika ada yang banyak membaca buku misalnya sistematik, doktrin, tafsiran tanpa sekolah teologi dengan mereka yang bersekolah teologi? Juga pada mereka yang menghidupi Alkitab, pasti maksudnya ada pengalaman, penalaran, begitu. Betul, saudara, belajar teologi tidak harus selalu di sekolah teologi. Anda bisa belajar sendiri. Ya, zaman dulu banyak orang menjadi orang yang pintar karena otodidak, begitu. Ya, jadi dia baca buku. Tapi sekali lagi perlu diingatkan, pertama-tama, ketika orang masuk sekolah teologi, dia sebenarnya tujuannya bukan hanya belajar teologi. Dia dididik, dibentuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu sulit dilakukan kalau Anda belajar sendiri. Dididik, dibentuk jadi hamba Tuhan itu apa? Selain belajar teologi, Anda juga belajar ilmu-ilmu lain, praktika-praktika lain, bidang-bidang lain, itu jelas. Kedua, Anda perlu dibentuk karakternya, sifatnya, kerohaniannya, bahkan termasuk cara bicaranya, termasuk bahkan cara berpakaian, karena akan menjadi hamba Tuhan, tampil di hadapan jemaat. Ketiga, Anda dididik punya skill, keterampilan untuk melayani, ya, konseling, besuk, khotbah, memimpin katekisasi, ya, menghandle masalah, menghandle konflik, manajemen gereja, administrasi gereja. Ini keterampilan-keterampilan yang sulit sekali untuk kita betul-betul bisa dapatkan secara mandiri, gitu. Jadi masuk sekolah teologi bukan hanya belajar teologi, tapi dididik dan dibentuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu STT Amanat Agung lakukan, gitu kan? Anda ke sini tentu tidak hanya belajar doktrin-doktrin, Anda belajar ilmu-ilmu yang lain, praktika, historika, kaum muda, konseling, bahkan termasuk kewarganegaraan, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Itu satu pihak. Kedua, Anda dibentuk, dibina. Ya, karakternya, sifatnya, cara bicaranya, cara kita menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana interaksi sosialnya, berrelasi dengan orang lain, mau manage emosi, mau manage
pikiran kita dan sebagainya. Hidup bersama, hidup komunitas, Anda juga dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan ya untuk melayani. Nah, itu nggak mungkin bisa didapatkan dengan hanya baca buku. Jadi kalau Anda mau belajar teologi, betul bisa baca buku begitu. Ya, tetapi untuk zaman sekarang itu pun sebenarnya sangat-sangat kesulitan. Karena apa? Karena kita bukan tipe orang yang senang baca. Bukan juga tipe orang yang berjam-jam kita gali-gali satu buku, gali Alkitab. Tetapi di sekolah teologi kita dikondisikan untuk itu. Anda baca, Anda bikin book report, Anda bikin paper, Anda berdiskusi dan sebagainya. Dan juga Anda butuh kelompok, butuh lingkungan untuk berdiskusi, mempertajam dan sebagainya. Yang which is kita akan sulit dapatkan kalau kita di luar. Dan jelas itu akan menjadi satu kekurangan buat kita. Tapi kalau Anda orang awam yang tidak perlu masuk sekolah Alkitab untuk belajar, Anda merasa tidak perlu ya membaca buku, jelas itu adalah sesuatu yang akan sangat-sangat menolong begitu. Ya, mungkin intinya sekolah teologi itu lebih kepada pembentukan yang integratif ya terhadap segala aspek untuk mempersiapkan seorang menjadi rohaniwan atau hamba Tuhan. Betul. Baik, pertanyaan terakhir Pak Andreas. Apakah bisa dikatakan yang paling sulit adalah teologi praktika karena kan harus tahu tentang biblika dan sistematik dulu. Itu puncaknya begitu. Benar. Sebenarnya betul. Itu logika berpikir yang sangat tepat sebenarnya. Karena muara dari segala sesuatu pembelajaran kita adalah bagaimana itu menjadi praksis di dalam lapangan. Dan itu betul. Tetapi seringkali orang suka meloncat begitu kan. Jadi ya belajarlah beberapa keterampilan praktis, bisa khotbah, bisa besuk, sudah cukuplah begitu ya. Jadi kira-kira gini, belajar kedokteran, tapi langsung minta diajarin cara nyuntik atau cara nyedot obat cair dari botolnya begitu kira-kira, tanpa mulai dulu belajar teori, belajar bedah kodok, belajar bedah mayat dan sebagainya, sampai pada tahap ketika dia sudah mulai bisa praktek. Ya, itu untuk orang yang begitu luar biasa mempersiapkan diri, tapi tujuannya sebenarnya hanya untuk physical care, untuk penjagaan pemeliharaan fisik. Tetapi kita dididik di sekolah Alkitab sebenarnya untuk menjadi spiritual care, untuk menjadi pemeliharaan jiwa, ya, soul care, pemeliharaan jiwa. Dan sebenarnya harusnya diperlengkapi dengan lebih sungguh-sungguh lagi dari titik dasar sampai pada Anda bisa terjun ke lapangan, begitu. Tapi memang kenyataannya banyak sekolah-sekolah teologi yang mau cara praktis sudah selesai begitu ya. Sehingga banyak hal-hal yang harusnya menjadi dasar kemudian dilewati dengan sangat-sangat cepat. Dan karena itulah maka sangat bagus pertanyaan saudara tadi ya. Kalau kita betul-betul ingin praksis secara benar di gereja, mengajar secara benar Alkitab yang mendalam, ya kecintaan kepada Tuhan yang luar biasa dan kita ekspresikan dalam pengenalan kepada Tuhan yang luar biasa. Jelas kita harus mulai belajar basic dari Alkitab dalam pemahaman-pemahaman mengenai pekerjaan Tuhan di dalam sejarah gereja, bagaimana penyusunan dalam sistematik teologinya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana itu akhirnya berujung kepada teologi praktika, kepada pastoral teologi, kepada pastoral ministry. Betul, harusnya seperti demikian. Dan itu memang paling sulit. Dan lebih sulit lagi karena akhirnya harus dipraktiskan. Kita belajar teologi mungkin mudah, tapi bagaimana mengkhotbahkan tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang Kristologi, tentang keselamatan. Bagaimana itu kita ajarkan di kelas katekisasi? Bagaimana itu bisa menjadi kalimat-kalimat penghiburan buat jemaat kita? Bagaimana kita besuk itu bisa keluar dalam mulut kita untuk orang-orang yang membutuhkan? Atau kita di depan peti mati kita menguburkan jemaat kita. Bagaimana pemahaman-pemahaman kita mengenai karya Tuhan itu kemudian berwujud di dalam suatu hiburan yang kuat, luar biasa, yang baik, luar biasa. Nah, saudara sebenarnya memang membutuhkan persiapan-persiapan yang sangat tebal ya untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas. Saya kira itulah pertanyaan yang menutup seluruh rangkaian tryout lecture malam ini ya. Dan saya sendiri sangat merasa enjoy mengikuti kuliah Bapak itu ya. Terasa memang belajar teologi itu sangat menarik. Dan sebenarnya teologi itu meskipun kedengarannya sangat teknis, akademis, tapi
tujuan akhirnya itu sangat praktikal ya, untuk menolong jemaat, untuk menolong umat dalam pergumulan spesifik mereka ya, dan mereka butuh cara pandang yang benar terhadap segala hal yang mereka alami dari sudut pandang teologis tentunya. Dan itulah pentingnya belajar teologi, bukan hanya for the sake of the knowledge, tapi juga untuk menjadi penolong yang relevan di tengah-tengah masyarakat dengan segala pergumulannya. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk sudah mengajar dan memberikan wawasan yang sangat menarik tentang kuliah teologi, dan khususnya kuliah teologi di STT Amanat Agung ya. Jadi kami berharap saudara-saudara setelah mengikuti tryout lecture malam ini bisa melihat belajar teologi itu penting, menarik, dan asik ya. Dan juga dengan dosen yang inspiratif seperti Pak Andreas yang lincah menjawab segala pertanyaan. Ya, jadi kalau saudara ada kerinduan untuk studi teologi, saudara mungkin boleh pertimbangkan STT Amanat Agung sebagai salah satu tempat yang baik untuk saudara dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Ya, baik untuk level pertama maupun untuk studi lanjut untuk kuliah pasca sarjana. Ya, baik, kita akan menutup acara malam hari ini dengan doa. Kami persilakan Pak Andreas Simaon boleh memimpin doa. Ya Tuhan, kami ingin menutup tryout lecture pada malam ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan rasa terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan saudara-saudari kami di kelas virtual ini untuk mencicipi perkuliahan pengantar teologi sistematika. Pengantar teologi sistematika di STT bisa dipelajari dalam satu semester selama 14 sampai 16 kali pertemuan. Tapi kami bersyukur kalau malam hari ini di dalam kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, Tuhan kami bisa cukup banyak waktu yang kami boleh pakai untuk membicarakan hal-hal yang ada di dalam pengantar teologi sistematika. Tuhan, kiranya ini boleh menjadi bekal, menjadi berkat bagi saudara-saudari kami yang sudah mengikuti. Tetapi lebih dari itu, satu panggilan untuk mereka untuk lebih serius menggumuli. Mungkin di dalam hati mereka ada samar-samar sayup-sayup panggilan Tuhan terhadap mereka menjadi hamba Tuhan. Atau mereka pernah mendengarkan dengan cukup jelas, tapi selama ini mereka mengabaikan. Atau mereka yang sudah tahu dan sudah menolak berkali-kali. Atau yang tahu tapi masih ragu-ragu. Atau yang belum terdengar sama sekali, sayup-sayup pun tidak, tapi mereka pernah berpikir, jangan-jangan Tuhan memanggil. Siapapun mereka, bagaimanapun bentuknya, Tuhan kalau Engkau memanggil mereka, Tuhan nyatakan kepada mereka, baik Engkau berkata-kata secara mujizat untuk mereka, atau melalui teman, melalui pendeta, melalui apapun yang ada sekitar mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan memanggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan, untuk dididik, dibentuk menjadi hamba Tuhan, belajar satu pembentukan teologi, pembentukan karakter, pembentukan dalam segala hal untuk siap menjadi hamba Tuhan di zaman saat ini. Begitu banyak orang berbondong-bondong masuk university, tapi semakin berkurang orang yang rela menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan yang melayani full time, atau melayani Tuhan, tapi yang mau sungguh-sungguh dibentuk secara benar dan bermutu di sekolah-sekolah teologi yang baik. Tuhan, karena itulah kami menyerahkan setiap kami, mengambil keputusan yang tepat di hadapan Tuhan, mengatakan, iya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, ini aku, pakailah aku. Ini aku, perlengkapilah, persiapkanlah, bentuklah untuk menjadi hamba-hambamu pada zaman ini. Tuhan, inilah kami bersyukur untuk malam ini, dan kiranya kalau kami masih belum jelas, gelisahkan hati kami supaya kami menjadi jelas. Kalau kami sudah jelas, Tuhan tolong kami segera berani mengambil komitmen untuk mendaftar dan menjadi mahasiswa sekolah teologi, diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan diri kami serahkan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang mengikuti kelas ini, kami menyerahkan STT Amanat Agung. Tuhan memberkati dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.